Maafin papa ya kak. Reza tersenyum ke arah si sulung yang hampir menghabiskan makanannya. Cukup hujan yang sakit, jangan sampai air yang seharusnya ada menemani pun ikut terganggu kesehatannya. Anak tampannya itu harus siap pasang badan untuk istrinya dalam hal apapun itu. Udah pah, kenyang? Air menggeser piringnya sedikit ke tengah, lalu menenggak minumannya sampai setengah gelas. Udah kuat kan sekarang menghadapi mertua? Ledek Reza sambil tergagah. Aku kuat buat hujan, bukan buat bunda. Elak air yang tidak terima saat papanya mulai menggoda. Dua pria tampan beda generasi itu bergegas bangun dari duduk, berjalan santai menuju lift yang akan membawa mereka menuju lantai kamar perawatan hujan. Tring. Pintu kotak besi itu terbuka lebar. Keduanya keluar secara bersamaan dengan Reza merangkul bahu anak kesayangannya. Selamat pagi tuan, sapa dua penjaga yang bertugas di depan pintu. Pagi juga, jawab Reza tapi tidak dengan air. Tuan muda mereka hanya mengangguk kecil sambil tersenyum simpul, tidak peduli seberat apapun beban dan hatinya. Ia harus tetap ramah pada orang-orang yang menyapa. Ceklek. Reza membuka pintu dengan sangat pelan, takut jika menantu pertamanya itu terbangun atau mungkin terganggu. Air yang mengekor di belakang Reza belum berani menampakkan batang hidungnya di depan sang mertua. Ana, sapa Reza kepada wanita yang duduk di sisi ranjang hujan. Bang, jawabnya sambil menghapus air mata yang membasahi wajahnya. Lama gak ketemuan, apa kabar? Tanya Reza basa-basi. Apa menurut abang, Ana akan baik-baik saja? Wanita berkacamata itu balik bertanya. Reza menarik tangan air agar bisa berhadapan dengan Ana. Dia ingin melihat reaksi Ana terhadap putranya saat meminta maaf. Abang akan melakukan yang terbaik untuk Hujan. Abang sudah menghubungi tim dokter agar Hujan cepat pulih dari rasa traumanya, ucap Reza sambil memberikan pengertian. Air kembali menumpahkan tangisnya saat melihat pemilik hatinya itu menitikkan buliran cairan bening, sedangkan sorot matanya kosong menatap langit-langit kamar perawatan. Sembuh ya sayang kakak. Ana menghela napas dalam-dalam. Dia yang tidak pernah bisa berkutik di hadapan Reza tidak mampu berkata apa-apa. Reza melirik ke arah si sulung yang sangat fokus menatap istrinya yang terbaring. Bisa kita bicara di sofa? Pinta Reza pada Ana. Dia ingin putranya bisa leluasa di sisi Hujan yang seharusnya memang membutuhkan air sebagai suami. Iya bang, sahut Ana. Dia lalu bangun dari duduknya, berjalan di belakang Reza yang sudah lebih dulu beranjak ke sofa. Namun sebelumnya dia sudah memberikan kode lewat sorot matanya kepada air agar menggantikan Ana duduk di sisi Hujan. Dia ingin memberikan sedikit kesempatan untuk keduanya bersama. Sebelumnya abang minta maaf dengan yang sudah terjadi pada Hujan, karena Hujan menjadi tanggung jawab kami, ucap Reza penuh sesal. Aku tidak habis pikir, kenapa ini bisa terjadi? Ada masalah apa sampai Hujan harus mengalami hal mengerikan seperti ini? Tanya Ana yang kembali menitikkan air mata. Hanya salah paham, tapi semua pelaku sudah ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal. Jelas Reza berharap Ana bisa sedikit tenang. Ana tetap tidak puas apapun balasannya. Hujan tidak pantas diperlakukan seperti itu, cetusnya emosi. Abang tahu An, yang penting kita fokus pada penyembuhan Hujan saat ini, balas Reza. Iya, Hujan harus sembuh seperti semula. Kembalikan senyum dan keceriaan putriku bang. Pinta Ana semakin sedih. Kita dampingi Hujan bersama. Sayangi Hujan seperti putrimu, bang. Biarkan dia mendapatkan kasih sayangmu saat Ana tidak mendapat balasan cinta dari abang. Ucapan Ana tentu membuat Reza tercengang, begitupun dengan wanita yang kini berdiri di ambang pintu. Ups, maaf. Amira yang baru datang dengan satu paper bag di tangannya hanya bisa tersenyum kecil. Dia menganggukkan kepalanya sekali saat pandangan matanya bertemu dengan tatapan Ana. Adek kesini mau anterin makanan buat kakak? Ucapnya memberi alasan sebelum Reza bertanya. Mama gak kesini? Nanti sore kayaknya. Kak, bareng sama Dedi, jawab si bungsu
yang kemudian duduk di sisi kakak kesayangannya setelah bersalaman dengan mertua keponakan cengengnya itu. Reza hanya mengangguk pahan. Obrolan pun akhirnya didominasi oleh kakak beradik itu, yang sedang Ana cukup menjadi pendengar sambil mencerna apa yang mereka bicarakan. Air yang duduk di sisi ranjang terus menggenggam tangan hujan yang perlahan menutup matanya. Sesekali dia juga menghapus buliran cairan bening di ujung mata sang istri. Harus gimana lagi buat balikin kamu kayak dulu? Kakak kangen kamu, Jan. Pemuda tampan itu ingin sekali berteriak untuk melepas rasa sesak dalam dadanya. Hatinya begitu hancur melihat hujan yang sama sekali tidak merespon kehadirannya. Bahkan permintaan maafnya pun bagaikan angin lalu yang tidak didengar ataupun digubris. 3 hari berselang, tidak banyak kemajuan yang dialami oleh hujan. Dia memang tidak lagi menjerit histeris ketakutan, namun keadaannya kini justru lebih parah, yakni melamun sepanjang hari sambil bergumam dan menangis. Hujan tenggelam dalam dunianya sendiri, tidak menganggap siapapun yang ada di dekatnya. Tentu itu semakin menambah luka orang-orang yang melihatnya. Reza yang sudah mendatangkan ke beberapa dokter dan psikiater hanya diminta sabar untuk kasus menantunya itu. Trauma yang cukup parah tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan rasa sabar yang tidak sedikit. Suasana rumah sakit tidak terlalu baik untuknya. Ana minta izin untuk bawa Hujan pulang, Bang. Pinta wanita berkacamata itu saat keduanya keluar dari ruangan dokter. Air suaminya, mintalah izin kepadanya, jawab Reza tanpa menoleh. Ana menghela napas. Dia yang sangat terpukul kadang merasa tidak nyaman dengan banyaknya keluarga Rahardian yang datang silih berganti menjenguk Hujan. Maka itu timbullah niat untuk mengurus putrinya sendiri. Ai, bisa kita bicara? Air menoleh sambil menautkan kedua alisnya. Bicara aja, aku dengar kok, sahutnya yang kembali menatap ke arah sang istri. Kita bicara di kantin, bagaimana? Ajak Ana. Air terdiam sejenak. Selama 3 hari ini, dia memang sama sekali tidak meninggalkan Hujan. Dia selalu ada di sisi sang istri, walau pemilik hatinya itu tidak pernah sedikit pun menoleh kepadanya. Jangan lama-lama ya. Ana mengangguk lalu berjalan lebih dulu setelah berpamitan pada Langit yang kebetulan ada di sana. Kini Air dan Ana sudah duduk saling berhadapan. Ada 2 cangkir kopi di hadapan mereka yang belum tersentuh sama sekali. Bunda mau ngomong apa? Tanya Air. Bunda mau bawa pulang Hujan ke rumah. Jawabnya tanpa basa-basi lagi. Ke rumah mana? Tanya Air dengan mengernyitkan dahinya. Ke rumah Bunda. Bunda ingin mengurus Hujan. Air bangkit dari duduknya langsung meninggalkan Ana tanpa bicara apapun lagi. Dia geram bercampur sesak dengan permintaan wanita berkacamata itu. Aku gak mau ditinggalin kamu. Aku akan selalu sama kamu, Jan. Air terus bergumam dalam hatinya. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap tinggal bersama sang istri, apapun yang terjadi. Tidak ada niatan dalam hatinya untuk pergi atau menoleh ke arah lain saat keadaan Hujan kini berada di titik terendahnya. Tuan, nona muda kembali mengamuk, ujar salah satu penjaga saat berpapasan dengan Air di depan pintu. Air yang mendengar penuturan bodyguardnya itu bergegas masuk ke dalam kamar perawatan istrinya. Dia langsung mendekap Hujan untuk menahan amukan histeris dan jerit tangis yang menggema ke seisi ruangan. Tenang ya, jangan takut, bisik Air saat menenggelamkan kepala sang istri di atas dadanya. Kakak di sini, janji gak akan ninggalin kamu lagi. Rasa sesal menggelitik hatinya yang seharusnya tadi tidak pergi keluar bersama Bunda. Hujan masih sedikit meronta meski tidak lagi menjerit. Perlahan dia tenang dan kembali tidur setelah suster memberikan obat lewat suntikan. Hari kelima, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa Hujan pulang ke rumah utama atas saran dokter dan psikiater, karena Hujan membutuhkan ruang yang lebih luas dan tentunya suasana baru yang lebih nyaman, mengingat di rumah utama tentu lebih banyak orang yang akan menemaninya keluar dari rasa terpuruk dan takut. Berada di dekat Hujan tidak bisa secara tiba-tiba, bahkan Air melarang orang baru untuk datang meski itu adalah kerabat Hujan. Hanya keluarga inti yang diperbolehkan untuk melihat keadaannya. Kita pulang ya cantik?
ujar air sambil menangkup wajah hujan yang terlihat tirus, hanya obat dan cairan infus yang masuk ke dalam tubuhnya. Hatinya selalu berdesir setiap fokus memperhatikan wajah sang istri yang jauh berbeda dari sebelumnya, namun harus tetap diakui jika hujan tetap cantik secara alami. Hujan yang memang sedari bangun tidur hanya melamun pasrah saja saat suaminya memindahkan tubuh langsingnya dari tempat tidur ke kursi roda. Dia yang bagai boneka hidup tentu tidak memberontak sama sekali saat diperlakukan sedemikian rupa oleh air. 40 menit berselang, kini 3 mobil mewah sudah masuk ke dalam garasi kediaman Rahardian. Air yang diantar kedua orang tuanya dan anak langsung menggendong istrinya menuju kamar mereka di lantai 2. "Kita udah nyampe. Kamu haus gak?" tanya air setelah membaringkan tubuh hujan di tengah kasur. Meski tahu semua ucapannya tidak pernah direspon, tapi dia tidak pernah bosan mengajak bicara atau bertanya, karena air yakin jauh di bawah alam sadarnya, tentu hujan masih mengingat semuanya. "Cueknya cukup nggak balas pesan chat kakak aja, tapi jangan sampai diemin kakak lama-lama begini ya." Dia berbicara tentu sambil menitikkan lagi air matanya. Hujan yang biasanya sering mengomel panjang kali lebar, mencubit serta memukulnya kini berubah menjadi gadis tidak bersuara. Tatapan lembutnya berganti menjadi tatapan kosong tanpa makna. Tapi itu tidak mengurangi rasa sayang air kepadanya. Hujan tetap menjadi pemilik hatinya apapun kondisinya dan seburuk apapun mentalnya kini. "Besok dirapihin ya rambutnya, biar makin cantik, biar bintang iri sama kamu," gagah air di sela isak tangisnya. Dia sedang rindu menggoda gadis halalnya, rindu mendapat serangan menyakitkan di tubuhnya. "Jawab dong, masa diemin terus, ini orang ganteng lagi ngomong, cium nih ya," ancam air yang masih tidak mendapat respon. "Wah, beneran pengen dicium?" Air mendekatkan wajahnya, dia ciumi kedua pipi hujan bertubi-tubi sampai dia tergelak sendiri karena semakin gemas. "Gak seru ah, diem aja," keluhnya saat dia mencoba mengalihkan tatapan hujan agar melihat matanya. "Ayo lihat sini, kakak di sini loh Jan." Air menangkup wajah istrinya yang berada di bawah kungkungannya. Hujan yang masih saja mengabaikannya tentu membuat air semakin frustasi. Dia tenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang istri sambil merengek kesal. "Kemarau panjang ini sih. Berbulan-bulan sudah berlalu, tidak banyak perubahan yang terjadi. Namun air masih setia mengurus hujan dengan kedua tangannya di rumah utama. Semua keluarga Rahardian merangkul pasangan suami istri agar lebih kuat dan sabar. Tatapan gadis itu memang tidak lagi kosong. Dia mulai merespon suara-suara yang ia kenal, terutama suaminya. Air yang rajin berbisik di telinga hujan terus mencoba merangsang otaknya agar bisa bekerja seperti semula. Meski masih sering melamun, tapi setidaknya hujan tidak lagi berteriak histeris kecuali saat ada orang yang ia tidak kenal mendekat ke arahnya. Aktivitas keduanya kini berubah drastis. Air memilih melanjutkan kuliah di rumah. Dia tidak pernah sedikit pun beranjak jauh dari hujan. Hari-hari mereka habiskan hanya berdua di dalam kamar. "Minum obatnya dulu yuk, habis itu kita makan siang, tapi turun ke bawah ya," ajak air pada hujan sambil menyisir rambut sang istri yang kini mulai rapi lagi sebahu setelah air memotongnya pendek. Hujan menggeleng pelan, tidak bersuara. "Kenapa? Ada mama yang masakin makanan kesukaan kamu?" ucapnya lagi yang kini sudah memeluk hujan dari belakang. Dia letakkan dagunya di atas bahu sang istri. "Takut?" Air tersenyum simpul. Apapun pertanyaan dan ajakannya, hanya kata takut yang keluar dari mulut hujan. "Enggak ada yang harus kamu takutkan, kan ada kakak." "Ada," timpal hujan. "Iya, jangan takut ya. Kamu harus berani keluar rumah lagi. Kita jalan-jalan, mau?" Hujan menggelengkan kepala dengan tangan bergetar. Lagi-lagi kata takut keluar dari mulutnya dan itu membuat air terkekeh. Kini di meja makan sudah berkumpul. Ada dirinya dan hujan, juga Melisa serta Opa dan Oma sedang menikmati makan siang. Air dengan sabar membersihkan sisa makanan yang berserakan di dekat piring hujan. Gadis itu masih saja makan dengan tangan bergetar.
Kenyang belum? Tanya air yang dibalas anggukan oleh hujan. Temenin mama hias bunga yuk. Mama tadi beli bunga banyak banget. Hujan mau bantu mama? Ajak Melisa. Wanita cantik itu tersenyum saat sang menantu melirik ke arah putranya. Boleh sayang, ujar air sambil mengusap pipi hujan yang kembali gembil seperti dulu. Semenjak hujan sedikit sembuh dari rasa traumanya, dia menjadi bergantung kepada air. Dua pasang manusia itu semakin tidak bisa jauh karena saling melengkapi satu sama lain. Beruntungnya trauma yang dialami hujan tidak membawa efek buruk menimbulkan rasa benci kepada siapapun. Otak bawah sadarnya saat ini hanya mengingat air dan anak karena hanya dua nama itulah yang selalu ia sebut dalam hati saat tragedi penyiksaan terjadi. Cantik ya kayak kamu, goda Melisa saat bunga mawar putih ditata rapi di sebuah vas. Hujan tersenyum simpul dan lagi-lagi dia melirik suaminya. Enggak, kakak nggak kemana-mana Jan, ada di sini. Kekeh air saat kedua mata mereka bertemu. Hujan yang tahu tubuhnya kini tidak semulus dulu harus dibesarkan lagi hatinya agar rasa percaya dirinya kembali timbul. Dan kata cantik adalah kata yang tidak pernah suami dan keluarganya lupa disebutkan jika di hadapan hujan. Emang ada yang lebih cantik dari istri kakak? Nggak ada loh mah. Rayu si air yang akhirnya meringsek mendekat lalu memeluk hujan dari samping. Hujan hanya tersenyum simpul dengan rona merah di kedua pipinya yang putih mulus. Tar malam dicolek, boleh nggak sih?